waktu ada salah satu bangunan di sebelah itu kan sering lembur sampai malam. Nah itu nanya ke istri saya, Bu, apa memang daerah ini ada yang nempati, ada yang tinggal di situ? Lah emangnya kenapa Mas? Enggak kok, setiap malam ramai sekali gitu. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi kita tentunya channel Kisah Tanah Jawa edisi spesial karena malam ini bisa kalian lihat aku sama Om Pao kali ini ada tamu spesial Ya, ada Mbak Sarah Wijaya. Jadi Javanika dan Saradis yang dari JMS juga bisa pindah ke sini. Yang dari sini juga bisa pindah ke JMS. Ini kita melanjutkan dari perjalanan sebelumnya untuk kita melihat lapisan-lapisannya. Kalau kemarin tuh masih spesies asli, nah ini sudah aplikasinya, sudah lebih lanjutnya. Gimana Mbak Sarah sejauh ini perjalanan di Jogja, tempat-tempat di sini? Ya pasti selalu menyenangkan karena buat aku Jogja itu sangat istimewa. Yeah. Seperti pulang ke rumah gitu. Tapi ya gimana ya, home away from home asik. Jadi selalu berkesan. Mantap. Dan teman-teman semuanya, malam ini tentunya kita juga ada di tempat yang bisa dibilang sangat sejuk. Ya. Grade-nya Grade-nya gold. ya, baru pertama ya. Gold atas. Ini kan ada premium, Iya. platinum, ada gold. Dan ini kita sedang berada di salah satu bangunan yang sudah terbengkalai cukup lama ya. Dan lokasinya juga di tengah kota, di mana kak itu kita rahasiakan biar penasaran datang ke sini. Saat yang spesial teman-teman semuanya. Tadi saya sempat masuk. Kenapa bisa dibilang spesial? Karena tadi masuk saya dengan satu kameramen sudah mendengar desisan-desisan yang nah, ini bangunan cukup familiar, satu yang pernah kita ceritakan juga. Tapi untuk apa penasarannya mungkin nggak asik kalau kita ceritain semuanya di sini. Mungkin malam ini temani oleh Mbak Sarah juga kita akan melihat kehidupan atau kemeriahan apa sebenarnya yang ada di bangunan lain. Aku akan ngomong. Udah, enggak om, masuk. Masuk aja langsung ya. Ya, Kamera ikuti kan. Oke, buat teman-teman semuanya, ini sebelum kita masuk ini ada salah satu objek menarik yang jarangnya sering kita lewati tapi jarang kita bahas, yaitu adalah Gupala kalau bahasa Jawa. Iya. Ini apa nih Om? Kalau boleh diceritakan. Iya, sebenarnya ini arca penjaga ya. Jadi arca Gupala atau Dwara Pala itu ada kanan kiri. Ada Cinkolo Bolo sama Bolo Buto. Kanan kiri ini sebenarnya ada melambangkan positif dengan negatif dan tujuannya memang untuk menolak energi negatif yang masuk ataupun penjaga lah Mas, untuk penjaga Mbak gitu. Tetapi karena bentuknya seperti ini, sosoknya juga seperti itu, ada gitu. Dan kalau kita lihat memang sorot matanya seperti mengikuti setiap orang yang datang, Mbak Sarah. Tapi kenapa ya? Oh, nggak tahu, mungkin di kacamata Om Hawa atau mungkin Mbak Sarah, sebenarnya yang seperti ini pernah terlihat oleh mata apa nggak sih Mbak? Pernah. Yang seperti ini. Aku pernah lihat. Dan bentuknya tuh kayak emang gede banget gitu, kayak raksasa gitu. Terus aku ngelihat yang wajahnya sih nggak terlalu kayak samar, karena seperti hologram, tapi yang jelas banget waktu itu terlihat bagian tangan, jadi ada ininya, gadonya tuh kayak gede banget gitu. Tapi ya nggak full karena saking besarnya. Aku beberapa kali sih ketemu gitu. Tapi yang baik ya. Benar ya. Mas Rizal. Sebenarnya ini sosoknya positif semua, baik.
ini lebih untuk menjaga, untuk menarik energi positif masuk. Kalau yang bolo butok itu untuk energi negatif, untuk serangan-serangan, karena ini kan bekas suatu bangunan yang berkaitan dengan keuangan. Ada juga serangan-serangan gaib yang bersemayam ataupun terserap masuk ke sini. Ya, unek banget ini. Kayak apa namanya, energinya lain. Kalau aku ngerasanya energi bekas dipakai, jadi buangan-buangan energi itu yang aku rasain sekarang, dan aku kayak mual banget. Yang sudah pasti ini buatan ulahnya manusia gitu. Kiriman. Tapi ini Om, kalau kita kembali lagi sama Mbak Sarah, kalau kembali lagi ke dalam kepercayaan Jawa sebenarnya, kenapa sih sosok-sosok seperti ini ditempatkan? Kita Jawa punya prajurit banyak. Kenapa sosok Gupolo ini dengan gadanya selalu familiar dengan itu? Iya, sebenarnya ini juga menakut-nakuti ya Mas, dalam artian sosok astral pun juga akan melihat-lihat gitu. Dan ada kepercayaan juga kalau jam-jam tertentu, jam 12 malam, ini akan menjelma menjadi seperti sosok manusia. Turun gitu. Dan kita juga familiar seperti ini di bangunan-bangunan seperti candi. Ada juga, karena memang dua rapala ini ditugaskan untuk menjaga atau menaungi suatu bangunan. Itu. Tapi ketika bangunan ini terbengkalai, apakah dia masih bertugas tempat seperti ini? Untuk posisi saat ini, dalam tanda kutip sudah tidak. Tetapi yang menghinggapi ada yang lain gitu Mas. Tapi menarik, aku baru ngeh juga setelah tadi Mas Ganta nanya, sosok-sosok seperti ini kan memang biasa banyak banget, aku sering melihat secara patungnya banyak gitu. Aku kalau misalnya ke lokasi yang memang seperti candi entah kenapa selalu ada sepasang. Iya, kanan kiri. Kanan kiri itu selalu patung, dan yang jaganya itu pasti ada dua kiri kanan gitu. Mungkin aku baru ngeh tadi Mas Sau cerita, oh iya berarti memang untuk ya menjaga, seadanya menjaga. Mungkin kita mendekat Mbak. Nggak apa-apa. Aja aku Itu aja. Mau aja ya? Iya. Matanya nyala. Iya. Sebenarnya kalau ini wujudnya satu, cuman yang masuk itu banyak. Iya, lebih dari 100 ada. Jadi beraneka macam wujud ya, dan berat banget. Jadi auranya itu keluar masuk. Dan memang ada sosok yang tinggi, melebihi tinggi gedung ini juga kelihatan. Dan juga berkaitan sama jalan yang di depan sih Mas. Karena ini ada lingkup-lingkup sejarahnya, yang itu juga terserapnya ke sini. Dan beberapa kejadian-kejadian kecelakaan masuknya juga ke sini akhirnya, karena tempatnya sudah kosong berpuluh-puluh tahun, itu menyerap semuanya seperti itu. Poin menariknya ya teman-teman, malam ini kita berkunjung ke tempat yang patungnya itu, katanya dia lah bertugas untuk menjaga, tapi dia sedang menjaga lagi. Jadi ya bisa dibayangin di dalam akan seperti apa. Iya. Kalau sebelumnya kita 1:100, 1:1000 ya. Mungkin ini 1:10.000 nanti. Karena dari gedung sana pun juga ngikutin kita, ingin ke sini juga. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah penasaran? Mbak Sarah sudah penasaran? Yuk, masuk. Iya. Mas Sau duluan. Iya. Saya belakang kiri. Aku merasa ya. Atau gini aja tak tutup. Monggo Mbak Sarah, masuk duluan. Wow. Oke. Iya. Debunya gila juga ya. Iya. Ini sudah berapa lama kosongnya ya? Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Iya. Kita ngikuti kaki, ditarik kemana aja. Rinding aku. Ini teman-teman masih ada kalender tahun berapa? Ya. Aku nggak tahu ya, ini apakah energi yang dulu pernah ada di sini atau ini masih sisa. Jadi kalau misalnya dilihat dari sebelah sana, ini sepanjang meja ini nih, kayak ada yang berdiri tapi kayak seperti baris. Satu gitu. Iya. Itu apa ya Mas Sau? Tapi bukan yang natural gitu. Iya. Kecil-kecil nggak, tinggi juga nggak, pendek juga nggak. Jadi kayak patung-patung yang banyak. Cuman matanya tuh merah semua. Dan energinya kayak ditaruh gitu. Iya. Jadi itu. Deg-degan ya? Mbak Sarah. Iya. Iya, Mas Gentar di tengah di antara kita. Ya.
Jadi iya loh, ini untuk semuanya juga konsentrasi karena sudah lama sekali tempat ini tidak dijamat dan baru malam ini. Dan saya juga habis survei waktu itu habis survei itu malamnya ke sini juga Mbak, tapi yang di lantai berikutnya. Dan ini memang seperti segini-segini sih tingginya. Segini di setiap meja. Ini apa ya Mas Al? Iya. Sengaja ditaruhkah dulunya? Iya. Atau memang di sini? Tapi kalau memang di sini kayaknya ini nggak natural karena Iya. itu kayak ditempatin gitu loh. Jaraknya tuh kayak dekat dan precise. Precise itu apa sih? Kayak ditata. Iya. Rapih. Iya, ini ditaruh Mbak. Ditaruh. Jadi kalau berkaitan dengan keuangan, kenapa ada seperti ini sebenarnya memberikan sekat. Karena bisa jadi orang yang datang ke sini itu memang membawa. Jadi ini kalau kita bilang tuyul ya, ini lawannya dari tuyul. Gitu. Karena tugas-tugas mereka itu memang menjaga uang itu jangan sampai keluar secara gaib dan juga jangan sampai ada uang balen. Jadi uang balen itu misal kita bayar 100.000, kita buat beli, setelah kita dapat kembalian uang itu balik lagi. Gitu. Jadi Dan ini uang kita selalu hilang ya biasanya. Iya, jadi ini mereka mengatakan bahwa itu memang diambil tuh dari bayi ambar. Bayi ambar tuh anak-anak kecil yang keguguran. Gitu. Jadi memang bentuk-bentuknya ini Mbak Sarah Mas Gentar, semuanya. Bentuknya itu anak kecil, cuman kepalanya tua gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu ini udah terbengkalai sejak kapan sih Om? 97 lah. 98. Ya pas momen-momen keuangan itu meledak lah ya waktu itu ya. Iya. Aku baru lulus SMA tahun 97. Kamu Aku ngapain? masih TK. Aku belum lah. Mau masuk SMP. Tahuan umurnya ya udah pakai edit ya. Dan sebenarnya teman-teman semuanya yang membahas tentang apa ya institusi keuangan terutama dalam dunia metafisika ini kan sebenarnya kan cukup menarik ya karena apa ya kita mungkin kadang sering banyak pertanyaan tentang institusi keuangan itu sendiri ya Mbak Sarah ya kayak soalnya ada pertanyaan kenapa sih tuyul itu nggak bisa mencuri mesin ATM dan segala macam dan malam ini kita ada di sini di institusi keuangannya langsung aku nggak tahu apakah di lain dunia ini memang ada institusi sendiri pegawai-pegawainya juga atau apa mungkin di sini apakah ada gambaran ruangan ini sedang beroperasi pada masanya penggambaran kegiatannya saat itu ini secara residual energi masih beroperasi sampai hari ini dan ini menjadi untuk kegiatan perbankan gaib. Dan ini memang kalau kita melihat perbankan kan pasti di situ ada security yang tadi sudah kita bahas di depan, ada teller, ada urusan administrasi, bahkan sampai debt collector, sampai tim survei dan di atas itu direktur. Itu. Ini memang ada ini sih Mbak Sarah, seperti sosok ini sih, teller gitu, teller gaib yang coba mau mendekati Mbak Sarah soalnya. Iya, banyak kok. Ada beberapa juga sih sebenarnya. Dan kalau aku biasanya yang deket tuh sosoknya perempuan. Tapi ini ada beberapa. Kesana. Boleh. Ya, tapi Om ini sambil pertanyaan sambil jalan aja ya Om. Iya. Sebenarnya kenapa sih Om kalau mereka yang ada di lain dunia itu ketika sudah nggak ada kok ada yang memilih jadi teller, jadi security, jadi apa gitu? Itu sebenarnya bentukan. Jadi bentukan makhluk-makhluk astral yang memang seperti percabangan Mas. Jadi kalau yang sempat Mas kita tulis yang kita bahas itu kantor pusat seperti sentral, bank sentralnya lah di sini itu cabang-cabangnya. Tarik yang di dalam sini Mbak aku. Iya. Nah, mungkin kayak teman-teman juga mungkin bingung ya. Iya. Nah, mereka tuh tugasnya emang cuman khusus untuk yang sesama gaib aja atau ada hubungannya juga dengan yang masih hidup? Iya, dua-duanya. Ya, dan ini memang ada berkaitan kalau kita melihat ke dalam kenapa kita ketarik ke sini yang sudah dibahas Mas Genta tadi. Itu salah satu bagian. Jadi bentukan yang saya dapat ini adalah bentuk bank yang dibentuk oleh koloni siluman, Mbak. Kalau semalam kita sempat bahas koloni BNPT, Banaspati, Black Giant, Peri. Ini kita masuk ke dimensi siluman. Dan yang sudah ditampakkan kenapa memanggil ke sini. Jadi ini ada dua tempat. Itu memang ini kayaknya ada gangguan nih soalnya nih. Iya, iya. Nah, kayaknya belum dihidupin ya sama krunya tadi. Tadi kan Hidup kok. Hidup. udah hidup. Hidup. Itu adalah Ini nomor ini nggak ke mute. Tuh. Nyala.
Nanti biasanya kalau denger nging gitu jangan dibenerin lagi, nggak apa-apa ya, aku suka gitu. Oh, oke enggak. Suka tiba-tiba nging gitu. Iya, Tapi- frekuensi. Natural aja, nanti disampaikan kalau ada suara tiba-tiba mati apa sudah, menurut saya natural. Karena Karena dari tadi ada yang anu sih. soalnya di belakangnya Mbak Sarah terus. Oh ya, Iya, benar. iya. Konsentrasi loh Mas, terutama sampean ya. Jangan iya, ditepok ya, nggak apa-apa ya. Enggak ya. It's okay. It's okay. Dia ini overprotective aja. Udah aman suara? Ya. Aman? Oke. Oke. Mas Al, tadi sampai mana sih? Ketarik dua sini ruangan. ya? Iya. Sebenarnya yang seperti didengarkan Mas Genta tadi itu memang sosoknya siluman. Oke. Separuh manusia, separuh ular. Ya. Cuman tidak badan Mas, tapi dari leher ke bawah ini. Jadi gini, kepala gini terus gini Mbak. Yang di sini perempuan, yang di sini laki-laki. Dan sekarang narik-nariknya ke Mbak Sarah. Ah, itu berarti suara yang pertama tadi aku dengar masuk Iya. sini. Dan yang agresif yang sebelah sini Mas, yang laki-laki. Cuman bentuknya itu ada taringnya, terus semuanya warnanya hijau. Ini kan disebut dengan green giant. Wah, Green giant. Green Giant. Buto hijau. Buto hijau. Oh, buto hijau. Iya. Oke, tapi berbeda dengan perempuan yang di sini ya, lainnya. Iya. Soalnya tadi aku ngelihat kayak sosoknya tuh, aku ngelihat kok ini rambutnya emang panjang, kok tinggi banget, tapi kok nggak ada ujungnya gitu. Dia bisa kayak lo naik ya, mungkin ya badannya ular, kepalanya aja yang kelihatan gitu loh. Iya, Mbak. Karena aku nyari kok kayak lehernya panjang, ternyata nggak ada badannya. Iya, Gitu ya? iya, lurus ke bawah. Jadi Ya, mungkin terus gini. Iya. Nah, rambutnya memang panjang. Panjangnya itu gimana ya, sampai setanah. Dan sebelum kesini ya Mbak Sarah sama Om Hao, tadi aku sempat nanya satu narasumber. Ya. Dia pun bercerita bahwa waktu itu pernah ada datang ke sini motret Iya. dan sempat tertangkap penampakan seorang wanita. Iya. Dan waktu itu sempat rame diperbincangkan dan foto itu disebar. Gak lama kemudian semuanya hilang. Iya. Apakah ini juga? Iya. Ini juga ada ini Mbak. Semuanya hilang apa maksudnya? Fotonya udah nggak ada semuanya. Fotonya yang hilang? disebar, maksudnya Iya. ini disebar di grup WhatsApp terus ada nge-save. Aku lihat dong, ini mau minta lagi, udah nggak ada semuanya. Ya ini tadi yang Tyler itu namanya Diana sih Mbak, katanya memperkenalkan. Sudah berapa jengkal dari belakangnya masih saya tutup gitu. Saya nggak tahu ini tahu tentang kronologi ini sebelum tutup atau apa. Tapi ya memang dulu kerjanya jadi Tyler karena pakai sepatu high heels gitu. Tapi sepatunya itu nggak cuman jadi kayak jalannya gitu. Ininya tuh satu, maksudnya cuman pakai sebelah kanan saja, kirinya nggak pakai. Kayaknya juga berkaitan sama gaib yang ada di sini, dia tahu gitu. Ini merinding banget, ya, serius. Kamu di mana? Ya, nggak ke sini. Hah, banyak aku ya? Aku duluan aja Mbak, tak pastiin awas dulu. aku, jangan diinjek. Ya, ini betul, ke sini Mbak. Kita masuk ke sini katanya. Soalnya ini menjadi guide kita ternyata, sosok Diana ini. Ini boleh masuk Om? Boleh? Seperti biasa kaki kiri semua. Oh, sini Mbak. Aku suruh ke sini. Toilet. Iya. Oke. Ini biar enak gimana ya posisinya? Sini aja Mbak. Depan kursinya aja. Iya. Ini nyampur banget sih Mas Ginta, aku Iya. ngerasain Baunya maksudnya, iya. apa kayak yang energi yang dibuat itu pekat juga, terus campuran-campuran sosok-sosok yang campur manusia dan hewan gitu banyak. Tapi yang lebih dominan buat aku ya, yang aku rasain itu si sosok-sosok yang memang sengaja ditaruh atau dibuang ini gitu, yang aku rasain banget. Karena sangat familiar sama aku nih rasanya, bikin nggak enak ya, mual apa sih namanya? Iya. Enak. Di Dan dalam. mereka juga kayak terperangkap, mereka nggak bisa kemana-mana, kayak stuck jadinya gitu. Tuannya udah nggak ada, terus yang tadinya mungkin yang jahat emang jahat, maunya berbuat apa, tapi akhirnya jadi bikin panas gitu. Ini yang aku rasain banget. Iya.
Terus ini Mbak, terus ini. Oh, lihat nggak? Ambil aja. Sini, sini. Sini. Tapi dari sini aja tuh. Nih. Banyak mannequin, banyak ini, poci. Iya. Ini apa nih? Ini banyak candy ghost, Mas. Lucu ya kayak gitu. Jadi bisa dibilang di dalam bangunan ini Mbak Sarah sama Om Iya. banyak sekali Banyak. ragam sosok Mbak. Iya. Dan ini menyatakan ke saya tidak bilang waktu bank ini beroperasi, tetapi setelah ini menjadi jaminan ternyata, Mas. Jadi ini tumbal yang ditaruh sini, tidak berkaitan dengan sini, tetapi mereka yang sudah perjanjian secara perbankan gaib, itu kan pasti setelah itu ada tim survei. Tim survei itu yang datang ke rumah meminta apa? Jaminan. Saat si orang ini sudah jatuh tempo tidak bisa membayar uang gaibnya, maka jaminan misal contohnya anak itu nanti meninggal secara kecelakaan, korinya bermuara di sini semua, sehingga yang saya lihat tuh kebanyakan kok yang menjadi tumbalan anak kecil itu. Dan berkaitan misal dalam perjanjian itu ya, dalam perjanjian seperti perjanjian gaib untuk mencari kekayaan, pesugihan, itu pasti harus konsekuensi atau kesepakatan suami istri akan menjaminkan salah satu anaknya. Gila sih. Dan yang dipilih biasanya anak yang disayangi, yang anak yang paling cakep, paling disayangi itu, dan meninggalnya nggak wajar ya, dia ada yang kecelakaan, ada yang kesetrum listrik, ada yang dan mereka bermuaranya ke sini, dikurung itu semua. Jadi memang ya sebenarnya ya negatif dong ya. Iya. Ini semua negatif. Iya. Dan mereka akhirnya ada juga karena ya ulah manusia juga gitu ya, Iya, sebenarnya. benar, iya. Ya mau dikelabui gitu. Iya. Dan kontrak mereka mungkin putus nggak Om? Tidak. Berbicara tentang pesugihan ini. Tidak akan. Dan sosok yang ada di sini ya, yang ada di bank gaib itu, mereka akan membuat nasabahnya dan tanda kutip itu akan terikat selamanya walaupun habis kontrak. Misal ada orang usia 50 tahun itu hanya berlaku 25 tahun, separuh dari usianya, sehingga 75 tahun harus jatuh tempo. Kalau nggak gitu ya nanti cucunya apa, dan ini akan perpanjang, Mas, bahkan sampai cucu-cucunya harus nerusin. Guys, kalau mau banyak duit ya kerja aja, yang biasa-biasa, mendingan punya uangnya ya biasa-biasa tapi nyaman, tentram, ya kan, daripada mau apa instan ya tapi ada bayarannya. Gak usah neko-neko yang penting nyaman, bener ya. Ngeri, lihat begini serem. Iya. Dan saya kasus pesugihan nggak ada yang berani bagi ya Om? Iya. Nggak ada. Itu kan semu. Sama juga kayak kita, misalnya ada orang mau suka sama seseorang, bikin biar dia suka. Itu kan semu ya. Iya. Aku sih nggak mau dicintai gitu, kayak nggak pure kan. Bener nggak masalah? Masal belum ketemu ya? Belum, Nanti ketemu ya. Belum lagi. Cuman nggak ngekut banget. Jadi percuma kalau cuman dapat raganya tapi tidak hatinya. Nah, betul. Kita ke sana, Mbak. Sebelum nanti lulus kita naik ke atas. Siap. Step berikutnya. Jadi orang yang kadang tidak sengaja melintas di depan ataupun yang dari gedung sebelah itu melihat lokasi atau gedung ini masih beroperasi. Karena terkadang kok sore masih beroperasi gitu, masih seperti dulu. Jadi seperti masih ada aktivitas-aktivitas perkantoran. Dan memang ada beberapa sosok-sosok itu dandanan ini rapi-rapi, ada yang pakai dasi, ada juga yang tadi sempat naik ke atas ya, jadi maaf ya pakai dasi gitu tapi kepalanya hewan. Iya. Sini Mbak Sarah. Iya. Apa? Kayak rasanya tuh terkunci. Iya, ngelap. Ini ini salah satu sosok yang pernah bikin perjanjian. Iya. Terus sekarang ini dia ya dia nyesel tapi udah nggak bisa apa-apa karena sampai hari ini yang bayar itu cucunya dia. Nerusin. Tapi dia aku sih ngeliat sosoknya ya tetap belum tua ya. Ya maksudnya mungkin di sana ya mereka nggak akan tambah tua atau. Tapi ini dia kayak sekarang ngomong sama aku teriak-teriak bahasa Jawa sih aku nggak ngerti ya. Cuman aku kira-kira bisa Mas bentar, tinggal sini. Bisa. Di tangga ini soalnya Mbak. Iya, bisa mencoba untuk menjelaskan apa yang disampaikan gitu. Iya. Nah ini kalau ini sosoknya perempuan. Benar. Sosoknya perempuan. Ya manusia biasa ya, tapi di bawahnya itu Mas Ginta
kakinya seperti nggak ada tulangnya, jadi kayak ada yang ngiket. Bayangin kulit kaki kita tuh diikat, ada yang ngiket di situ. Tangga 1, 2, nih tangga ketiga di situ dia. Yang itu yang ada apa? Saya nggak tega nyeritain sebenarnya. Ada ini loh, ada nggak bisa ngomong Mbak. Ada itu loh, apa namanya? Itu Mas. Itu apa? Ubin yang keruak-keruak itu. Semen, iya. Terus ini itu gini. Diikat gini keras banget terus apa? Ini kan itu. Iya, masuk, Mbak. Iya, jangan separuh badan ya, maksudnya ini ke diikat gitu. Iya. Karena ada sepasang, ada suami. Gimana ini ganti-ganti pusing nggak lu? Ada suami istri sepasang di sana. Itu kira-kira jangan masal. Ya. Yang mengikat. Posnya di sini kan. Mengatakan memang kita menyesal dan ini terbelenggu, dan kami sudah menjanjikan waktu itu setelah perjanjian, kamu sudah mantap datang ke sini, saya sudah mantap datang ke sini. Apa yang kamu bisa berikan? Anak-anak saya. Tapi kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi budak kami selamanya. Dan itu tidak boleh bagi kalian semua. Bagi kalian semua tidak boleh. Udah. Iya. Tapi tadi Mas Ginta nanya, apa yang ngikat? Sebenarnya mengikat mereka adalah mereka sendiri. Iya. Mereka yang mau melakukan itu, dan ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka ini, mereka tanpa mereka sadar, yang mereka dapetin ini kan ada masanya. Hanya misalnya cuma 5 tahun, udah habis. Ini yang perempuan stres. Jadi kalau misalnya Mas Hal lihat lagi kepalanya ada bekas, aku nggak tahu ya dia bunuh diri pakai apa. Pakai ini Mbak, bentar. Pakai ini botol dipukul minuman karena masih berdarah, akhirnya di sini. Jadi mukanya rusak. Berarti emang stres kan? Iya. Untuk orang yang bisa melakukan itu kan kayak frustasi habis. Iya, karena bahkan cucunya yang baru lahir itu meninggal, dan meninggalnya itu seperti biru gitu Mbak. Dan ular ini memang datang, jadi seperti mensurvei. Dan yang datang ini kan ada debt collectornya Mbak. Berbentuk seperti ular tapi berkepala 3. Jadi mereka melakukan itu terus menyesal, mau diputus kontraknya nggak bisa. Akhirnya stres, ya udah. Tapi Mbak Sarah sama Om Hao, kita tahu sosok yang barusan berkomunikasi sama kita itu kan dia bahkan di alam lain pun frustasi. Di alam lain ini pada saat ini juga usaha apa sih yang bisa mereka lakukan? Apakah hanya menakuti manusia kah dan meminta tolong, atau dalam dunia lainnya mereka juga, aku juga kan bekerja